Oke, welcome back kembali ke dalam bahasan kita tentang SPSS. Data yang baik sebenarnya adalah data yang tidak memiliki nilai yang kosong atau tidak ada missing values. Dengan demikian, akurasinya bisa terjamin. Tetapi tentu saja pada saat pengumpulan kuesioner ada bagian-bagian yang kosong yang mau tidak mau harus kita input di dalam SPSS editor sehingga nanti kita perlu memutuskan bagaimana mengatasi nilai-nilai yang kosong itu atau missing values. Kebetulan di sini kalau kita lihat pada variabel age ada beberapa data yang kosong, misalnya pada data nomor 14, dan kemudian kalau kita gulung ke bawah ada data nomor 257, dan mungkin dalam prakteknya Anda akan menemukan data-data seperti ini, yang intinya kosong. Jadi tidak hanya sekadar data pada variabel age, tetapi juga variabel lainnya, ada education, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi masalah seperti ini? Pendekatannya ada dua. Yang pertama, kalau jumlahnya tidak signifikan atau jumlahnya yang sedikit, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk menghapusnya. Dengan cara seleksi seperti ini, kemudian clear. Klik kanan dan pilih clear. Atau Anda juga bisa tekan tombol delete secara langsung. Tetapi kalau jumlahnya ada beberapa dan mungkin menurut Anda cukup sayang kalau dihapus, maka silakan Anda isi dengan nilai berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kebetulan di dalam SPSS ada fitur untuk mengganti nilai-nilai yang kosong ini. Kalau kita klik pada salah satu menu, misalnya kita pilih pada menu, katakanlah menu transform, maka ada perintah replace missing values. Ini bisa kita gunakan untuk membantu kita mengisi data-data yang kosong ini secara otomatis. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita klik pada transform dan pilih replace missing values. Pada contoh ini kita hanya fokus pada salah satu variabel yaitu age. Nanti kalau Anda sudah paham artinya, maksudnya atau tujuan penggunaan fitur ini, maka silakan Anda cari untuk variabel berikutnya. Ketika kita sudah melihat ada kotak dialog replace missing values, maka kita tentukan variabel apa yang akan dianalisa dan data apa yang akan diganti. Misalnya kita pilih age, kita pindahkan ke dalam new variables. Di sini kita memilih age dan nanti kalau kita tekan tombol OK, maka SPSS akan membuat variabel baru dengan nama age underscore 1. Kalau ingin Anda ganti, misalnya age 2 ini juga tidak masalah, silakan Anda ganti pada kotak isian name. Misalnya age revisi atau apapun namanya. Di sini tidak ada masalah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengisi data ke dalam data-data yang kosong. Metodenya ada beberapa. Kalau Anda lihat pada menu sebelah bawahnya, di sini ada metode. Ini adalah menu combo yang dipakai untuk menentukan bagaimana SPSS ingin mengisi data-data secara otomatis ke dalam data yang baris-baris yang kosong tadi. Ada beberapa pilihan, tetapi yang paling umum adalah series min. Artinya, SPSS akan mendapatkan nilai rata-rata dari semua yang ada di dalam age ini dan kemudian digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang kosong. Ini adalah opsi default. Tetapi selain series min ada beberapa opsi lainnya dan Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Anda bisa coba-coba dan Anda bisa memperkirakan mana yang paling cocok. Sebagai contoh, Anda bisa pilih min of nearby points yang artinya nilai rata-rata diambil dari baris-baris data yang ada di sekitar data yang kosong. Jadi kalau baris datanya yang kosong adalah 14, maka diambil rata-rata yang ada di sekitarnya, misalnya dari angka 9 sampai 13 dan 41 sampai 20 misalnya. Kita tidak tahu SPSS mengambil data yang mana, tetapi yang jelas yang terdekat. Atau Anda juga bisa pilih median of nearby points. Median adalah nilai tengah dari data-data yang ada di sekitarnya. Atau Anda juga bisa pilih linear interpolation serta linear trend at point. Misalnya kita pilih series min saja supaya default pilihannya dan kalau sudah kita tekan tombol OK. Tekan tombol OK kalau muncul kotak dialog seperti ini dan kemudian akan muncul kolom baru atau variabel baru dengan nama age1 seperti yang kita tulis tadi. Perhatikan bahwa pada baris 14 sudah muncul nilai baru untuk usia yaitu 32. Dan kalau kita lihat ke bawah, untuk baris ke 257 juga sudah terisi 32. Sedangkan nilai lainnya akan tetap sama karena tidak kosong.
misalnya 255 tidak kosong, maka nilainya sama, 31, 39, 38, dan sebagainya. Nah, nanti pada saat Anda membuat analisis data menggunakan analyze ini, maka gunakan H1 ini apabila Anda ingin mendapatkan data dengan atau ingin mendapatkan hasil dari data-data yang telah diperbarui. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa mengubah atau mengisi data-data yang kosong pada variabel yang berbeda. Ini semua adalah data angka. Kalau Anda klik pada icon value labels, maka semuanya adalah data angka. Jadi Anda bisa mengubahnya dengan menggunakan angka rata-rata atau menggunakan opsi lainnya.